Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali dalam kegiatan ngaji tafsir dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ayat ke-31 dalam surah Al-Baqarah. Mari kita lihat dulu kitabnya. Sebelum kita melangkah kepada ayat ke-31 ini, perlu saya menguraikan ayat sebelumnya atau mereview sedikit. Kenapa penting saya mereview? Karena ayat yang ke-31 ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat yang sebelumnya itu menjelaskan, terutama pada ayat yang ke-30 menjelaskan tentang perdebatan antara Tuhan dengan malaikat terkait masalah rencana Tuhan mau menciptakan manusia di muka bumi, atau yang disebut dengan khalifah fil ardh. Rencana Tuhan ini kemudian diprotes oleh malaikat. Hai Tuhan, kenapa sampean ini mau menciptakan manusia yang kerjaannya itu adalah yufsidu fil ardh, yaitu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Contohnya berbuat kerusakan seperti halnya tindakan atau aksi-aksi teroris, pengeboman, tahu kan ya? Nah, atau tindakan yang lain yang disebut dengan pengerusakan seperti halnya penebangan hutan secara liar atau illegal logging, tahu kan? Nah, atau juga penggalian tanah. Di sini kan ada kan, banyak kan tanah yang digali itu sehingga dikeruk, terus kemudian terjadi longsor. Nah, itu salah satu bentuk dari yufsidu fil ardh, yaitu perbuatan manusia yang suka berbuat kerusakan terhadap bumi. Yang kedua, manusia ini suka wasfikud dima, melakukan pertumbahan darah atau pembunuhan. Banyak kan yang terjadi kan? Bahkan naudzubillah, ini ada seorang anak yang sampai membunuh orang tuanya, ada kan? Nah, itu termasuk anak yang durhaka, anak yang tidak baik. Ada juga yang membunuh saudaranya, seperti halnya Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam, karena berebut soal masalah cewek. Kemudian mereka berdua saling bertengkar ya. Ada yang menyebutkan Habil yang dibunuh oleh Qabil. Kenapa? Karena Qabil tidak menerima dijodohkan. Kalau dulu kan dijodohkan secara dibuat bersaling gitu kan. Jadi Qabil ini jodohnya tidak secantik jodohnya Habil. Kemudian iri, karena iri maka Qabil ini membunuh Habil. Ini saudara, terjadi pembunuhan. Kalau kita lihat kepada situasi atau kondisi pada kesempatan kali ini, banyak kan saudara yang bertengkar atau yang saling berseteru, banyak kan? Nah, ini bukti bahwa orang tersebut itu adalah yufsikud dima, yaitu sering melakukan perselisihan atau pertempuran darah atau pertengkaran. Nah, malaikat ini memprotes kepada Tuhan. Tuhan, ngapain sampean ini mau menciptakan manusia di muka bumi? Udahlah, cukup saya doang gitu kan. Saya ini sudah taat kepada kamu. Saya ini sudah sering bertasbih kepada Engkau ya Tuhan kami, kata malaikat. Ya, Tuhan kan Maha Tahu ya, Al-Alim. Tuhan ini senyum-senyum aja. Kemudian ngejawab siapa Tuhan? Udahlah, kamu nggak usah terlalu repot. Udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak protes, kata Tuhan. Saya ini lebih tahu apa yang kamu belum ketahui, kata Tuhan kan. Jawaban Tuhan kepada malaikat yang memprotes tersebut, malaikat masih belum percaya. Sama kayak guru diprotes oleh santrinya atau diprotes oleh siswanya. Contohnya misalkan ada seorang siswa yang nakal, gurunya mengingatkan, hai nak, hai cong, kata orang Madura, coba semangat belajar.
jangan nakal. Terus yang siswanya ini mesti akan dalam hatinya berbicara, wah ngapain ngomong kayak gitu, uang saya nakal ini baik kok, gitu kan. Kadang kayak gitu kan. Kenapa? Karena murid atau santri tersebut itu tidak tahu efek negatifnya orang nakal kan, karena masih belum berada di usia tua. Jadi kalau sudah ada di usia tua, dia akan menyesal. Kata orang Madura, tabun betes itu benar-benar ada budi lima. Nah, artinya penyesalan itu tidak ada di awal, tapi ada di akhir. Nah, sama dengan protesnya malaikat. Malaikat ini menyesal. Ada pada ayat berikutnya ini, nanti kita akan pelajari. Malaikat ini menyesal atas protesnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena malaikat tidak tahu rahasia yang mau direncanakan atau yang diketahui oleh Tuhan terkait masalah penciptaan manusia. Maka kemudian karena malaikat di sini ketika dijawab atau dibantah oleh Tuhan bahwa lo nggak usah ikut-ikut lah, saya ini lebih tahu dibandingkan lo, gitu kata Tuhan. Kalau ngomong sekarang saya nggak tahu ngomongnya gimana kan. Ini hanya gambaran dalam bentuk percakapan di era kekinian. Maka kemudian karena belum percaya, masih ada hati yang berundel ya di dalam diri malaikat ini, dilanjutkan kepada ayat yang ke-31 ini. Mari kita baca dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam. Jadi khalifah atau manusia yang direncanakan oleh Tuhan untuk diciptakan itu pertama kali adalah siapa? Nabi. Karena Nabi Adam di sini adalah Abul Basar, bapak dari semua manusia. Kenapa Nabi Adam disebut dengan Abul Basar? Karena Nabi Adam ini adalah manusia pertama. Sekalipun ada juga para ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia pertama itu bukan Nabi Adam, tetapi manusia kera yang disebut dengan teori Darwin. Tahu kan? Jadi manusia itu dulu katanya itu kera pertama kali. Wujudnya seperti kera. Tentunya itu bukan Nabi Adam katanya. Tapi itu kan teori Darwin. Itu masih dibantah oleh banyak teori-teori yang lain, termasuk oleh ayat Al-Quran ini. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa manusia yang pertama Abul Basar adalah Nabi Adam. Nah, maka kemudian Tuhan ini mengajarkan kepada Adam al-asma'ah, kepada nama-nama. Ai asma'al musammayati, nama-nama sesuatu yang diberi nama atau benda. Kullaha, semuanya. Hattal qas'atah, sampai mangkok yang besar. Wal qusay'atah, dan mangkok yang kecil. Wal mirwatih, dan sendok. Bi'an alqa, dengan meletakkan siapa Allah fi qalbihi, di dalam hatinya Nabi Adam, ilmahu, pengetahuan tentang nama-nama benda tersebut. Summa aradahum, kemudian Allah mengemukakan kepada mereka ayil musammayatih, benda-benda yang diberi nama. Wafihi, dan di dalamnya taglibul uqala, memuliakan orang-orang yang berilmu atau orang yang berakal. Anal malaikati, atas malaikat. Faqalah, maka Allah berfirman atau berkata, lahum, kepada mereka malaikat, tabkitan, dengan perkataan yang menegur. Ambiuni, sebutkan kepadaku. Ahbiruni, kabarkan, informasikan kepadaku. Bi asma'i haula'il musammayati, dengan nama-nama benda itu. In kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar.
fi anni, di dalam sesungguhnya aku, la akhluqu, aku tidak menciptakan, a'lama minkum, ciptaan yang lebih tahu daripada kamu, au annakum, atau sesungguhnya kamu, ahaqqu bil khilafati, lebih berhak menjadi khalifah di muka bumi atau penerus Tuhan di muka bumi. Wa jawabus syarti, adapun jawabnya syarat, dallah menunjukkan alaihi, kepada jawabnya syarat ini, ma qablahu, kalimat sebelumnya. Jadi ini kan ada syarat, in kuntum, ini namanya kalimat bersyarat. Kalau ada kalimat bersyarat mesti ada jawabnya. Contoh, jika saya makan, jawabnya gimana? Maka saya kan pasti ada jawabnya. Kalau ada kalimat bersyarat tapi tidak ada jawabnya, maka tidak bakal dimengerti. Contoh, saya dari luar nih, tiba-tiba bilang kepada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya tampan, paham nggak? Paham nggak? Jika saya tampan, paham nggak? Nggak paham. Kalau diteruskan, jika saya tampan, maka kamu pasti naksir. Nah, gitu kan? Paham kan? Jadi kalau ada syarat, ada jika, mesti ada maka. Nah, di sini ada kata jika. Jika kamu termasuk orang yang benar atau yang tahu, maka jawabannya gimana? Kalimat sebelumnya, ambiuni bi asma'i haula'i. Gimana? Sebutkan nama-nama benda yang diberi nama. Tapi jawabnya ini dikedepankan daripada syaratnya. Bisa. Contoh, maka kamu pasti naksir jika saya nah, bisa kan? Atau dibalik, jika saya tampan, maka kamu pasti paham ya? Nah, gitu. Lanjut dulu. Nah, pada ayat yang ke-31 ini menjelaskan tentang pembuktian. Karena malaikat di sini yang protes kepada Tuhan, masih tidak percaya. Masa Tuhan ini punya sesuatu rencana yang baik di dalam penciptaan manusia, padahal mereka manusia ini atau khilafah ini suka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Tuhan ini pada ayat yang ke-31 memperlihatkan secara langsung rahasia penciptaan manusia. Caranya gimana? Tuhan ajarkan Nabi Adam pengetahuan, termasuk sesuatu yang punya nama, atau benda atau apapun, pokoknya yang punya nama. Contoh, HP ini kan punya nama kan? Terus kemudian apalagi karpet, terus kemudian lagi sendok, itu kan punya nama kan? Terus kemudian ini apa namanya ini? Peci atau songkok kan? Ini apa namanya? Baju. Ini apa namanya? Jempol. Ini jempol juga. Ini jari atau tangan kan? Nah, artinya semua yang punya nama diajarkan kepada Tuhan. Artinya itu pengetahuan. Ini kalau ditarik kepada kepada teori pendidikan, ini adalah bentuk dari bahwa kalau kita mau mendidik anak, ya, maka ajarkan dengan memperkenalkan terlebih dahulu kepada anak kita tentang nama. Contoh, ini apa? Pulpen. Ini apa? Buku. Karena gitu kan. Jangan langsung ajarkan, menurut guru saya, gitu. Tidak paham. Jadi ajarkan kayak gitu. Ini apa nak? Bolpen. Ini apa nak? Buku. Ini siapa? Apa? Gitu kan. Jadi jangan kayak gitu dulu, diperkenalkan. Nabi Adam juga itu dulu pertama kali. Ini apa Nabi Adam? Wah, ini surga. Ini apa? Hawa. Siapa Hawa? Istri saya. Jadi kenal kan? Diajarkan terlebih dahulu. Jadi itu termasuk pengetahuan. Jadi pengetahuan pertama ini adalah pengenalan terhadap benda-benda atau sesuatu. Nah, karena malaikat yang protes kepada Tuhan bahwa manusia ini tidak ada positifnya, tidak ada baiknya, ini hanya berbuat kerusakan di muka bumi, melakukan pertumbuhan dan lain sebagainya, pokoknya negatif, buruk semua. Menurut protesnya siapa? Malaikat. Kemudian Tuhan ajarkan Nabi Adam atau manusia, kalau sekarang pengetahuan. Sehingga kemudian ketika Nabi Adam diajari pengetahuan, ilmu, ini tahu. Lalu kemudian dipanggil si malaikat yang protes tadi itu. Hei malaikat, sini loh. Coba,
kalau kamu memang benar, argumen kamu ini benar, protesnya kamu ini benar, coba ini sebutin, apa ini? Nggak tahu malaikat, nggak tahu Tuhan. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Nah itu kan, ini orang yang suka protes, nggak tahu kan? Kenapa? Karena malaikat tidak diajarin oleh Tuhan kan? Jadi malaikat ini hanya taat itu. Kalau ilmu pengetahuannya nggak ada. Nabi Adam yang diajari sebelumnya oleh Tuhan ditanya, kamu andaikan ini cerdas cermat, di sini malaikat, di sini Nabi Adam. Coba ini apa malaikat? Regu A. Wah nggak tahu. Oh kosong berarti. Ini apa Nabi Adam? Regu B. HP 100 gitu kan. Gitu. Ini apa? Regu A. Nggak tahu juga. Wah bodoh ini. Regu B gimana? Ini apa? Wah songkok. Wah 200. Nah itu kan. Nah Nabi Adam yang diajarin oleh Tuhan tentang pengetahuan tahu. Lalu gimana ketika Nabi Adam itu tahu? Lalu kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Ini jawabannya. Ketika malaikat ini kalah dalam perlombaan, katakanlah cerdas cermat, untuk apa yang dilombakan oleh Tuhan, maka gimana keadaan malaikat pada waktu itu? Kita lanjut kepada ayat yang ke-32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka malaikat menjawab, subhanakah maha suci engkau ya Allah, tanzihanlakah mensucikan kepada kamu, anil i'tiradi alaikah dari protes-protes kepada kamu. La ilma lana, tidak ada pengetahuan sedikit pun kepada kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, iyahu sesuatu itu. Innakah anta, takkidun lil kaf, menguatkan kepada kaf, sesungguhnya kamu Tuhan, benar-benar kamu. Al-alimul hakim, adalah Tuhan yang maha tahu lagi maha bijaksana. Alladzi la yakhruju syai'un, yang tidak keluar sesuatu pun, an ilmihi, dari pengetahuannya Allah, wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya. Ketika malaikat kalah dalam adu cerdas cermat dengan Nabi Adam, katakanlah cerdas cermat ya, ini hanya perumpamaan biar sampean ini paham. Ketika malaikat ini kalah dalam adu cerdas cermat yang diadakan oleh Tuhan antara malaikat dengan Nabi Adam, maka malaikat ini mengaku, istilahnya mereka mengatakan, subhanaka ya Allah, saya ini salah. Dugaan-dugaan, protes-protes yang saya sampaikan kepada kamu Tuhan salah, mohon maaf, kata malaikat kalau sekarang itu. Sehingga dia itu dengan rendah hatinya malaikat, beda dengan setan ini. Kalau malaikat ini kan orang baik, dari saking rendah hatinya malaikat ini bilang, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada sedikit pun pengetahuan yang nempel di dalam pikiran kami, kata malaikat, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Artinya malaikat mengaku kalau malaikat ini kalah. Dugaan protes malaikat terkait masalah penciptaan manusia salah semuanya, diakui. Artinya malaikat tidak memiliki pengetahuan terkait rencana penciptaan manusia.